Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pastinya bagi Anda yang ingin menyusun modul ajar, materi ini atau video ini mungkin bisa bermanfaat buat Anda. Silahkan disimak ya. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan bagaimana menyusun modul ajar, mari kita pahami dulu konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu merupakan sarana atau media atau petunjuk untuk melaksanakan pembelajaran, ya, di mana dalam penyusunannya sistematis dan menarik. Sistematis itu artinya dalam modul ajar sudah ada sistem atau sudah ada aturan apa saja yang harus dicantumkan dalam modul ajar. Selanjutnya, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi, modul ajar itu dalam kurikulum 2013 disebut sebagai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, itu diturunkan atau merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 2013, alur tujuan pembelajaran diartikan dengan silabus, ya. Jadi di sini modul ajar itu diturunkan dari alur tujuan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran merupakan perkembangan dari capaian pembelajaran. Yang harus ditekankan di sini, modul ajar harus memiliki sasaran profil pelajar Pancasila, ya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi modul ajar di sini disusun berdasarkan fase atau kelas-kelas peserta didik, ya. Adapun kelas-kelas atau fase ini tetap mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, ya. Jadi kita pastinya tahu misalnya fase ini itu misalnya fase A itu apa yang dibutuhkan, fase B apa yang dibutuhkan dalam materi tersebut, dan seterusnya. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus memahami dulu modul ajar itu seperti apa. Kemudian apa yang harus kita tuliskan di modul ajar itu sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kondisi siswa, agar modul ajar itu lebih menarik dan juga memberi makna kepada peserta didik. Ya, selanjutnya ada komponen modul ajar, ya. Guru dalam satuan pembelajaran diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik, ya. Jadi di sini modul ajar yang diberikan dari Kemendikbud itu adalah modul ajar yang standar, ya, artinya minimalnya seperti itu, standar minimalnya, ya. Guru boleh mengembangkan sesuai dengan konteks lingkungannya dan kebutuhan peserta didiknya, ya. Dengan kata lain, mungkin modul ajar di sini lebih ke kearifan lokal. Jadi mungkin daerah satu dengan daerah yang lain yang dibutuhkan pengetahuannya berbeda, yang dibutuhkan wawasannya berbeda, yang dibutuhkan keterampilannya berbeda, sesuai dengan sumber daya alam tentunya. Jadi di sini guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajarnya. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Jadi modul ajar di sini nanti akan dilengkapi dengan komponen-komponen. Jadi bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam modul ajar, ya. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran.
Ya, jadi komponen dalam modul ajar di sini tujuannya agar guru itu lebih siap dalam pembelajaran. Karena apa? Karena di dalam modul ajar tersebut sudah dilengkapi apa-apa yang harus disampaikan dan juga apa-apa yang harus dipelajari ya. Jadi dengan kata lain modul ajar ini bisa dijadikan modal guru dalam pembelajaran di depan peserta didik. Kemudian komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwasanya kita memiliki kebebasan untuk memberikan materi yang kira-kira dibutuhkan peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Jadi di sini begitu juga dalam modul ajar seorang guru boleh menambahkan hal-hal yang sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi sekiranya ada hal-hal yang diperlukan dalam mapel itu boleh ditambahkan, atau juga sekiranya apa yang dibutuhkan peserta didik itu boleh ditambahkan ya. Mari kita pelajari komponen-komponen modul ajar agar kita bisa menyusun dengan baik dan benar. Yang pertama, dalam modul ajar ada yang namanya informasi umum ya. Nanti dalam informasi umum ini terdiri dari 6 komponen atau 6 bagian. Mari kita simak satu persatu. Komponen yang pertama dari informasi umum adalah identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari ya, jadi dalam identitas modul salah satunya ada nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian dicantumkan juga jenjang sekolahnya, kelasnya atau fasenya, dan alokasi waktu. Ya, jadi sini alokasi waktunya biasanya ditentukan oleh satuan pendidikan atau dari sekolah masing-masing ya. Sekolah memiliki kaldik masing-masing, jadi kita bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan dalam sekolah kita. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Jadi dalam kompetensi awal ini kita harus bisa mengetahui siswa itu mempelajari topik ini sampai di mana. Dengan begitu kita akan menyusun modul ajar yang sekiranya bisa memperdalam ya. Jadi misalnya siswa hanya memahami permukaannya saja, kita harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Kemudian bagian 3, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau media pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran atau modul ajar, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau yang terlihat dengan jelas di dalam ya. Di sini bahwasanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 itu tidak semuanya harus tercantumkan dalam modul ajar. Jadi kita bisa memilih ya. 1, 2, 3 atau sesuai dengan mapel kita ya. Adapun dalam profil ini terintegrasi ya, atau menyatu di dalam apa? Materi atau isi pelajaran. Kemudian pedagogik atau kegiatan proyek atau assessment atau penilaian ya. Kemudian di sini minimal 1 ya. Jadi saya ingatkan bukan ke-6-6-nya harus ada, tetapi minimal 1. Kemudian bagian yang keempat dari informasi umum adalah sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas
dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi di sini ada istilah sarana dan prasarana. Kalau sarana lebih ke alat atau bahan yang digunakan, kalau prasarana lebih ke materi atau sumber bahan atau referensi lain yang digunakan. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Jadi di sini materi itu harus dipertimbangkan dengan kebutuhan peserta didik, ya. Kemudian kekurangan peserta didik itu apa, kelebihannya apa, itu harus kita pertimbangkan. Begitu juga dalam hal ini materi harus kita pikirkan juga tentang teknologinya, ya. Kemudian yang kelima ada target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal atau umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jadi peserta ini peserta yang umum, yang biasa, yang normal gitu ya, yang standar gitu. Kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kemudian kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan seterusnya. Jadi ada kalanya peserta itu memiliki kelemahan, ya, atau kesulitan dalam belajar, ya kita harus memahaminya juga, ya. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Jadi ada juga peserta didik itu yang daya tangkapnya cepat gitu ya. Dia memiliki pencapaian keterampilan dengan aras yang tinggi, ya. Jadi dia itu pemikirannya di atas rata-rata seperti itu. Kemudian yang keenam atau bagian terakhir dari informasi umum adalah model pembelajaran. Yang dimaksud model pembelajaran di sini adalah merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Jadi di sini model pembelajarannya cukup dituliskan misalnya tatap muka atau pembelajaran jarak jauh atau blended learning seperti itu. Selanjutnya mari kita pahami juga di bagian keduanya. Jadi setelah informasi umum yang terdiri dari 6 aspek, di sini kita masuk ke komponen intinya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Ya, jadi di sini dalam tujuan pembelajaran itu mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Jadi dengan tujuan pembelajaran atau dengan mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita akan bisa menentukan bagaimana kegiatan belajarnya. Misalnya diskusi, atau juga harus menyimak, atau juga harus menulis, harus praktik. Itu adalah kita lihat tujuan pembelajarnya. Kemudian sumber daya yang digunakan juga, ya, apa saja yang diperlukan, kemudian kita mempertimbangkan kesesuaiannya juga. Ya. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaborasi dan strategi komunikasi.
Bagian kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini seorang guru harus memberikan pemahaman bermakna bagi peserta didik. Pemahaman bermakna yang dimaksud apa? Pemahaman tentang materi yang sekiranya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berharap apa yang kita ajarkan itu sangat bermanfaat bagi siswa di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga ataupun di masyarakat. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Jadi di sini kalimat ini memberi pembelajaran kepada peserta didik bahwasanya kita itu harus berorganisasi ya. Karena apa? Dengan organisasi itu kita bisa memecahkan atau mencari solusi suatu masalah. Misalnya organisasi di masyarakat misalnya ada suatu masalah, makanya kita bisa menyampaikan di dalam organisasi itu akhirnya menemukan solusi atau jalan keluarnya. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Jadi ini bahwasanya kita harus membekali diri. Kita harus membekali diri peserta didik bahwasanya kita itu harus beradaptasi ya dimanapun kita berada. Jadi kita harus menyesuaikan diri ya dengan lingkungan kita. Bagian yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi di sini sebelum pembelajaran itu guru bisa memberikan suatu pertanyaan pemantik ya. Artinya pertanyaan yang memancing siswa itu ingin tahu. Akhirnya siswa itu mungkin bisa memikirkan sesuatu yang mereka ketahui ya. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik seperti berikut ya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Ya, di sini. Ada juga, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi di sini peserta didik itu digerakkan untuk kreatif ya. Dia berpikir secara kreatif. Bagian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi di sini berisi tentang langkah-langkah dalam pembelajaran, tetapi tetap menyesuaikan kebutuhan siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap: pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Jadi di sini tetap mempertimbangkan durasi waktunya ya. Adapun dalam kegiatan pembelajaran harus menyangkut atau berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian yang kelima, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi di sini asesmen itu adalah pedoman penilaian ya. Jadi setelah kita itu melakukan suatu pembelajaran, kita harus memberikan suatu asesmen atau penilaian. Jenis-jenis asesmen. Asesmen sebelum pembelajaran dinamakan diagnostik. Jadi sebelum terjadi pembelajaran atau sebelum melakukan pembelajaran kita bisa memberikan penilaian, namanya diagnostik. Kemudian ada asesmen selama proses pembelajaran, formatif, dan ada juga asesmen pada akhir proses pembelajaran, sumatif ya. Jadi saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas ya. Jadi di sini kalau
kita mengadakan pengayaan, sebaiknya kita berbeda-beda ya, dengan harapan nanti kita bisa benar-benar mengembangkan potensi anak atau potensi peserta didik dari masing-masing kelas yang kita ajar. Itu harus berbeda, jadi kita sesuaikan dengan potensi mereka. Selanjutnya bagian yang ketiga ada lampiran ya. Komponen yang pertama dari lampiran yaitu lembar kerja peserta didik atau sering disingkat LKPD. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik atau bukan guru dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler ya. Jadi di sini lembar kerja ini digunakan atau diberikan kepada siswa atau ditujukan kepada siswa. Selanjutnya bagian yang kedua adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Jadi guru maupun peserta didik itu perlu adanya bahan bacaan. Berikutnya glosarium. Glosarium adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi glosarium itu merupakan daftar kata ya atau daftar istilah yang digunakan dalam pembelajaran tersebut yang sekiranya perlu pemahaman mendalam ya. Jadi kadang mungkin siswa kurang paham tentang istilah itu ya. Kemudian untuk penulisan glosarium dilakukan dengan alfabetikal, artinya menurut abjad ya. Jadi diurutkan abjadnya. Kemudian yang keempat ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, sumber dan lain-lain. Jadi daftar pustaka ini adalah sumber belajar kita atau sumber referensi, apa yang kita jadikan acuan dalam pembelajaran itu ya. Kalau misalnya Anda menyusun daftar pustaka berdasarkan buku, itu juga sama kaitannya dengan glosarium, berdasarkan abjad nama pengarang yang sudah dibalik. Ya, demikianlah video tentang cara menyusun modul ajar berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menyusun modul ajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.